Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah dibagi menjadi 6, yakni yang pertama ada lugas dan jelas, 2 objektif, 3 cendekia, 4 ringkas dan padat, 5 konsisten, 6 gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, ini dia yang pertama. Lugas dan jelas. Bahasa Indonesia ilmiah berkarakteristik lugas, bermakna apa adanya, gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, serta tidak berbunga-bunga. Menghindarkan kesalahpahaman dan kesalah-tafsiran isi kalimat. Seperti ada contohnya kalimat di bawah ini. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. Bagian tidak dapat dikatakan ringan cukup ditulis dengan kata berat. Ada juga kalimat berulang kali dan patah arang. Ia akan dapat lebih mudah dimengerti jika ditulis dengan berkali-kali dan menyerah. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yang kedua adalah objektif. Kalimat bahasa Indonesia dikatakan objektif apabila menyatakan sesuatu dengan sebenarnya, yang artinya tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pribadi. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah juga tidak boleh bersifat subjektif, yang mana hanya mengemukakan sesuatu hanya dengan berdasarkan pandangan pribadi dan tidak memikirkan pandangan orang lain secara umum. Contoh kalimat yang tidak tepat adalah berdasarkan pertimbangan itu kiranya pemerintah berusaha sekuat tenaga mencari bantuan dana pembinaan bagi generasi muda. Penggunaan frase saya rasa, kita duga, alangkah, dan sekiranya pada kalimat di atas dipengaruhi oleh emosi pribadi serta menjadikan kualitas keilmiahannya rendah. Kalimat tersebut akan menjadi objektif apabila diubah seperti kalimat berdasarkan dampak bencana alam terhadap masyarakat di Indonesia merupakan bukti bahwa pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah. Gitu. Bahasa Indonesia yang bersifat cendekia, maksudnya adalah bahasa yang mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir secara logis dan juga tepat. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimat sejalan dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua gagasan dan tiap-tiap gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, dua proposisi serta hubungannya itu harus tergambar jelas dalam kalimat tersebut. Contoh kalimatnya. Terjadinya penggantian metode pembelajaran luring menjadi daring disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien yang terkena COVID-19. Pada contoh kalimat tersebut, terlihat jelas setiap suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika, di mana dijelaskan alasan mengapa terjadinya penggantian metode pembelajaran luring menjadi daring, yaitu disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien yang terkena COVID-19. Nomor 4 yaitu ringkas dan padat. Bahasa Indonesia ilmiah bercirikan ringkas dan padat berarti penggunaan unsur bahasa yang hemat. Unsur-unsur yang tidak berfungsi untuk mengungkapkan gagasan harus dibuang. Contoh pada kalimat, tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat. Nah, pada kalimat tersebut terjadi pemborosan kata yang seharusnya ditulis dengan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pada kalimat tersebut, kata adanya dan orang-orang dalam merupakan unsur yang perlu dihilangkan agar terwujudnya kalimat ringkas dan padat. Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa ciri-ciri ringkas berkenaan dengan penggunaan unsur bahasa. Jadi, ciri kepadatan berkenaan dengan kepadatan gagasan yang terungkap. Karena itulah, ciri ringkas dan padat merupakan dua ciri yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima yaitu ada konsisten. Bahasa Indonesia ilmiah berciri konsisten, berarti harus bersifat ajeg, taat, azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan ejaan dan tanda baca digunakan sesuai kaidah yang berlaku dan konsisten.
Contoh kalimatnya yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bukan hal yang penting untuk sebagian besar masyarakat. Untuk mereka yang penting bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk makan. Penggunaan kata tugas untuk pada contoh kalimat tersebut tidak konsisten, sehingga harus diperbaiki seperti contoh kalimat berikut. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bukan hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat. Bagi mereka yang penting bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk makan. Penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia ilmiah juga perlu dilakukan secara taat azas. Demikian juga dengan penggunaan unsur bahasa yang disingkat. Berikutnya ada gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak adalah konsep yang mengacu pada ide bahwa semua proses berpikir, penciptaan dan pemecahan masalah dimulai dengan adanya sebuah gagasan atau ide awal. Gagasan ini merupakan titik awal yang menginspirasi, mendorong, dan membimbing individu untuk mengembangkan pemikiran lebih dan merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kreativitas dan pengembangan konsep, gagasan sebagai pangkal tolak merupakan landasan yang penting untuk menjalankan berbagai aktivitas intelektual dan kreatif. Dalam bahasa Indonesia ilmiah, gagasan menjadi sebuah pangkal tolak. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Nah, sekarang aku bakalan ngasih contoh kalimat gagasan sebagai pangkal tolak. Kita harus sadar bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh kalimat dari gagasan sebagai pangkal tolak yang berorientasi kalimat pasif.